Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah waspadalah di mana orang ini berbahaya untukmu. Wow, berbahaya bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu Leo. Leo, untukmu, dimana waspadalah kepada orang-orang yang berbahaya untuk kamu, Leo. Berbahaya kenapa? Kita lihat. Leo. 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 Kita lihat apa yang terjadi. Oke, di kartu pertama di sini, wow, Two of Cups, orang yang keras kepala ya. Ini ada orang-orang juga yang keras kepala. Kamu keras kepala, dia keras kepala, beradu argumen, wah. Jadi, semesta mau katakan kepada kamu, nggak usah terlalu mau pusing ya. Kalau dia marah sama kamu dan membuatmu terluka, ya biarin aja. Berarti orang itu orang nggak baik gitu ya. Kamu kan bisa melihat, bisa merasakan bahwa ini orang baik atau orang tidak baik. Ada juga orang yang keras kepala tapi benar ya. Ini ada orang keras kepala membenarkan kesalahannya gitu. Ngapain kamu capek-capek? Berarti kamu sama bodohnya. Kenapa? Karena kamu meladeni. Ya. Bikin capek energi, pikiran, tenaga, tambah sakit hati malah kalau diladeni. Diamin aja, ingat ya, kita orang bijaksana, kita mengalah bukan berarti kalah. Tapi mengalah itu adalah bijaksana. Untuk apa? Kesehatan mental kita, diri kita, dan gak usah membuang-buang waktu. Kamu kadang-kadang itu masih kayak macam dia marah ya, dan langsung kamu juga langsung balas marah. Ya kamu lihat dulu kenapa. Dibicarakan baik-baik, jangan ngegas. Karena ngegas itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah. Ya. Oke, kita lihat lagi di kartu kedua. Di sini ada King of Wands. Wah, di sini ada menghakimimu. Orang-orang yang menghakimimu ya. Wah, itu gara-gara kesalahan Leo. Wah, karena Leo begini. Wah, karena Leo begitu. Ini mungkin ada pasangan. Saya selingkuh karena Leo itu terlalu egois. Dia tidak memperhatikan saya, tidak mengurusi saya. Atau dalam sisi pekerjaan, Leo itu kasar. Saya nggak mau sama Leo ya. Leo terlalu overprotective, terlalu terlalu kalau dibilang marah-marah ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa teman-teman kantor kamu juga nggak suka dengan kamu atas prestasimu, di mana mereka itu sebenarnya juga mengincar prestasimu ataupun tempat yang kamu duduki sekarang. Dia merasa bahwa dia terancam karena kamu. Ini ada. Ya. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa orang-orang itu tidak suka sama kamu, ya sudah, nggak usah ladeni. Tunjukkan saja bahwa saya tetap berprestasi sesuai saya tanpa menjatuhkan orang lain. Dan di sini kan dia mau mendapatkan sesuatu tetapi menjatuhkanmu, menjatuhkan orang lain. Buktikan bahwa memang kamu pantas dan layak di posisi itu. Kalau seandainya kamu di tempat kerja. Kalau pasangan ya sudah, cari-cari masalah atau apa ya, itu bukan selevel kamu. Ya. Kamu ngomel-ngomel seolah-olah dia harus jadi baik. Dia akan baik kalau dia mau baik. Kondisinya dia tidak mau baik untuk dirinya. Ngapain kamu mau sibuk-sibuk urus dia? Kamu hanya bisa memberikan dia doa dan memberikan contoh. Terkadang kamu tuh ngomel-ngomel supaya dia ikut seperti kamu. Coba kalau kamu yang di ngomel-ngomelin baru harus ikut seperti apa yang dia mau. Kamu mau? Enggak kan? Kamu juga punya prinsip kan? Nah itu sama.
Bebaskanlah dia. Kalau dia mau berubah itu karena dirinya memang mau berubah, bukan karena kamu yang rubah dia. Ya, makanya izinkan semesta yang akan merubahnya, menegurnya dengan cara semesta, dengan kamu memberikan doa saja. Dan berlakulah atau memberikan contoh yang baik. Bukan kamu lagi tambah marah, tambah emosi, tekan dia tidak akan bisa berubah. Dia malah pergi, malah tambah menjadi. Karena apa? Keras tambah keras ya keras gitu. Gak bisa. Keras dengan kelemah lembutan. Tetapi ingat, itu perlu kesabaran ekstra. Gak bisa cepat-cepat. Kamu sabar tidak? Saya lihat Leo gak bisa sabar. Jadi ya kamu gak usah terlalu memposingkan dia. Biarkan aja, berikan doa. Aktivitas kembali jalan, gak usah terlalu pikir-pikir, gak usah terlalu baper, gak usah terlalu sensitif. Di sini kamu terlalu sensitif, baperan juga, seolah-olah kuat, padahal baper, hati Hello Kitty. Ya, bicara dikit langsung marah, bicara sedikit langsung tersinggung. Ngapain? Berarti kamu memang membenarkan apa yang mereka ucapkan kan? Kalau memang kamu tersinggung, kalau kamu tidak tersinggung, kalau tidak benar kan kamu pasti tidak tersinggung. Gak usah terlalu baper. Kalau memang benar, perbaiki dirimu. Ya, dari orang-orang toksik ini kan menyerang secara mental. Ya, dan di mana kamu menerimanya dari mentalmu juga, di mana kamu menyakiti dirimu dari pikiranmu, kamu bawa ke hatimu, tersimpanlah, akhirnya apa? Sakit. Karena apa? Ulahmu, dirimu terlalu baper. Hati-hati dalam bermain pikiran. Orang cuma bisik-bisik kamu udah bilang, wah mungkin mereka bisik saya ini. Jangan. Biarin aja mereka bisik-bisik kamu. Kamu anggap aja ya sudah, karena saya lebih, makanya mereka cerita. Coba kalau saya kurang, pasti saya nggak. Kalau saya tidak mempunyai apa-apa, pasti mereka nggak akan jadi bahan cerita. Biarin aja. Tetap positif selama kamu berbuat positif dan tidak merugikan orang lain. Tuh, depun. Jadilah bulan yang bersinar di malam gelap. Walaupun hidupmu sudah gelap gulita bagaimanapun, ingat ada cahaya. Ya, yaitu yang terpancar dari auramu, dari dirimu, di mana ada tindakan dan ucapanmu. Kamu mau berhasil, ya. Di sini saya coaching ya, sekalian. Di mana ada masalah, saya kasih jalan keluarnya untuk bisa membuka atau memberikan pencerahan buatmu dari semesta. Saya hanya alat, saya hanya dipakai perantara untuk bisa membuatmu hidup lebih baik, supaya kamu keluar dari energi toksik, entah toksik dari dirimu sendiri atau dari toksik dari orang lain. Karena terkadang kamu di circle kamu yang toksik, akhirnya apa? Kamu menjadi ikut toksik untuk orang lain dan bahkan untuk dirimu, di mana kamu menekan mentalmu karena baperan, karena pikiranmu, karena berpikir tidak-tidak dan menghakimi diri sendiri. Nah ini hati-hati, terkadang Leo tidak menghakimi orang, dia lebih ikhlas kebanyakan, tetapi lebih menghakimi diri sendiri. Kasihan jiwamu, kasihan dirimu. Kamu melindungi orang lain tapi dirimu korban, kasihan. Kamu memaafkan orang lain tapi kamu tidak memaafkan diri sendiri. Selalu aja ingat di masa lalu penyesalan-penyesalan. Ya penyesalan ya sudah, kita introspeksi diri. Kita tidak bisa merubah masa lalu, tapi kamu bisa merubah masa depanmu dengan caramu berpikir dan caramu bertindak dan caramu berbicara. Ya, Eight of Swords, ya. Jangan artinya gini, mata itu dibuka. Ya, terkadang itu kamu itu lebih perasa. Ya. Jadi mata hatimu itu apa ya? Mata hati dan mata kita ya, logika itu harus seimbang. Pikiran ya. Jadi mata ini kan berarti kan ibaratkan kita lihat, kita cerna dulu dari hati dan pikiran. Jangan mata kita lihat baru hati lebih dominan. Ini yang terjadi. Akhirnya apa? Kamu diintimidasi, kamu disepelekan, dipandang enteng, bahkan dimanfaatkan. Kenapa? Karena kamu terlalu baik. Kita kalau baik ya bisa. Siapa sih yang tidak mau karma baik di hari esok? Kalau kita berikan kebaikan sekarang pasti mau. Tetapi terlalu baik ini jangan. Dosisnya terlalu nih, bahasanya terlalu nih, sudah kelebihan dosis. Itu membahayakan. Obat aja kelebihan dosis membahayakan loh. Bener kan? Nah sama. Kita baik boleh, terlalu baik jangan. Makanya di sini dibilang pakai logikamu juga. Contoh ya, anak kita didik, kita tegas marah ya. Marah bukan berarti kita tidak sayang, tapi kita tegas bahwa itu salah. Ada intonasinya. Supaya anak tahu, oh ternyata ini memang saya tidak boleh berbuat seperti gini, disiplin. Bukan berarti kita bikin anak menderita, dia menangis apa, ataupun memaksa dia apa.
No, tapi untuk ke depan supaya dia bisa lebih tangguh, bisa tidak dibodoh-bodohi, bisa pintar, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Dia tidak boleh terlalu ketergantungan sama kita. Dia punya hidup sendiri. Itu harus mengajarkan. Bukan berarti kita tidak sayang anak. Ini contoh kalau kita pola didik asuh ya, pola asuh anak. Dan sama pun dengan apalagi guru. Ya, guru itu kan ngajarnya sampai pakai kayu dulu ya. Saya nggak tahu sekarang ya pola ajar bagaimana ya. Anak-anak zaman sekarang ya sudah lebih lembut, mungkin dulu ya kita pakai kayu. Ya, itu ada bambu yang kecil-kecil itu. Bambu apa namanya saya nggak tahu. Ya dulu zaman saya ya. Itu masih dipukul meja. Yang nggak dulu zaman dulu sekali ibu guru saya bilang katanya sampai mereka juga dipukul sama gurunya gitu. Artinya zaman guru saya, tapi kalau zaman saya cuman pukul meja. Nah sekarang mungkin nggak pakai kayu mungkin ya, lebih pakai kelembutan mungkin ya. Karena setiap zaman itu berbeda ya. Dulu saya masih pakai kayu, dipukul itu meja sampai kita takut. Supaya apa? Kita bisa lebih fokus. Bukan berarti guru kejam. Sekarang kita bisa membaca, bisa menulis kayak itu karena apa? Guru tegas, orang tua tegas. Nah sama, kamu juga itu harus bisa, jangan terlalu pakai hatimu, harus bisa melihat dari logikamu. Kita membantu orang, tapi kalau orang ketergantungan dengan kita bagaimana? Jangan terlalu banyak menghamburkan uang untuk kebaikan dengan orang yang sehat. Dia sehat kok, kenapa kita harus bantu? Itu berarti kita mengizinkan untuk dia jadi pengemis, meminta-minta, mental miskin, mental pengemis. Dia sehat kok, orang pengemis saja masih rajut-rajut atau apa ya, kerajinan tangan untuk dijual, masa ini orang sehat, orang tidak cacat ya, cuman mau minta-minta ke Leo. Ini ada beberapa, bahkan saudara mengandalkan Leo, dia santai-santai, kamu yang setengah mati. Karena apa? Kamu terlalu baik, dimana kamu membiasakan itu. Pasanganmu, daripada kita ribut, biar aja ya, terserah dia mau habiskan uang berapa ya terserah ya, yang penting saya kasih uang. Padahal nggak tahu ke depan ini hari esok bagaimana. Ada pasangannya boros, ataupun pasangan malas. Leo yang berusaha cari uang sana sini setengah mati, dia malas, santai-santai baik. Ya, ini ada juga. Daripada ribut ya sudah, nggak usah dinafkahi juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ribut. Padahal itu sebenarnya salah. Membiasakan yang salah akhirnya terjadilah kebiasaan. Karena terbiasa. Nah ini hati-hati ya. Karena saya lihat di sini ada yang membiasakan yang negatif. Contohnya kamu minta dong uang rokok, minta dong ini, minta dong itu. Ya, atau malah pacaran seolah-olah minta macam-macam hubungan suami istri ya, padahal belum nikah. Kalau tidak ancam-ancam. Maaf ini bicarain, tapi yang ini yang saya kasih tahu bahwa ini toksik, ini nggak boleh. Suatu saat nanti saya lihat di sini ada yang hamil ya. Suatu saat dia pergi meninggalkanmu, kamu jangan kaget. Karena orientasinya cuma seks. Karena saya lihat juga di sini ada yang aborsi ya. Mungkin pernah melakukan hubungan suami istri, tapi karena supaya tidak tanggung jawab atau bagaimana ya, akhirnya ada yang aborsi di sini. Hati-hati. Orang-orang yang begini tuh memang tidak baik, tapi kamu malah masih menginginkan, mengharapkan dia. Ini ada beberapa. Kamu menyesuaikan saja ya, karena ini energi general, energi banyak orang yang saya ambil, dimana energi paling dominan dari energi Leo. Jadi kamu menyesuaikan, kalau ini tidak terjadi pada dirimu, bukan energimu. Kamu ambil saja yang sesuai dengan energimu. Ya. Oke, berikutnya justice. Kamu minta keadilan ya. Di sini mungkin ada beberapa yang dipisahkan dari anak, dari harta ya. Dipisahkan dari harta. Maksudnya perebutan harta ya, mungkin warisan gitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu intinya mau keadilan sama Tuhan karena habis gitu ya. Habis nih artinya ada beberapa kamu punya pengorbanan yang tidak setimpal gitu. Macam contoh kamu sudah berkorban untuk keluarga, pada saat kamu jaya-jayanya mereka ada bersamamu, atau sahabat gitu ya. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, mereka pergi, dan kamu merasa, wah Tuhan, saya sudah tidak mempunyai apa-apa, kenapa saya jadi baik, mereka jahatin saya. Ya itu teguran, karena kamu terlalu baik. Itu teguran juga. Tapi ingat, suatu saat pasti akan kembali. Kenapa? Kamu menabur. Jadi jangan ada penyesalan. Suatu saat itu akan kembali, ini masalah waktu. Keadilan itu akan datang untukmu. Makanya kalau orang-orang toksik itu harus dijauhi, bukan kamu datang mendekati dan membiasakan mereka. Karena kamu seolah-olah saya harus terlihat baik, saya harus terlihat ini, akhirnya dirimu korban. Di mana ada
sekarang kamu terpuruk kondisinya saat ini, itu teguran karena kamu terlalu baik dan tidak menggunakan logikamu. Tapi itu akan kembali. Kamu jangan takut. Selama kamu tidak mengambil hak orang lain, itu akan kembali padamu. Apa yang menjadi milikmu akan kembali. Karena saya lihat di sini ada keadilan untukmu. Dan kamu menuntut keadilan, semesta akan memberikan keadilan untukmu. Selama kamu berbuat baik. Tetapi kalau kamu berbuat jahat, minta maaflah. Sebelum semesta akan memberikan setimpal juga karma yang akan kamu dapat. Di mana masa lalu kamu menabur karma. Menabur kejahatan. Kamu akan menerima karma jahat, karma buruk. Ini hati-hati. Karena di dunia ini ada karma 2 ya, karma jahat dan karma buruk. Karma jahat dan karma baik, sesuai dengan apa yang kamu tabur saat ini. Tapi saya lihat di sini Leo tabur baik ya. Tapi kamu macam merasa menyesal, Tuhan kenapa saya sekarang miskin? Kenapa saya sekarang nih hidup begini menderita? Ini bicara uang soalnya. Bicara warisan. Wah, kakak saya ambil semuanya, saya nggak dapat. Atau dia menipu, dia memalsukan akte, ini apa macam-macam. Ada kasus penipuan. Biarin aja. Hakmu pasti akan kembali padamu. Entah dari orang itu, benda yang sama akan kembali padamu atau digantikan dengan yang lain. Contoh, kamu punya mobil, kamu dengan pasanganmu nih ya. Terus pisah cerai, dia bawa semua harta, mobil apa segala macam. Ya sudah, kamu mulai dari awal lagi, nol lagi, nggak apa-apa. Kamu merasa bahwa itu kan dulu saya juga punya keringat di dalam, saya bayar angsuran apa semua itu untuk semua mobil, rumah. Mungkin suatu saat itu akan kembali padamu. Kita nggak tahu jalurnya. Serahkan kepada semesta atau terganti dengan mobil baru. Kamu dikasih mobil baru, kamu beli mobil baru dengan hasil keringatmu sendiri tanpa mempersulit orang gitu, atau malah mengambil hak orang. Itu masalah waktu saja. Kamu jangan takut. Digantikan yang lebih baru loh. Mungkin mobil itu sudah jadi butut. Mobil-mobil tua mungkin. Kamu akan mendapatkan mobil baru suatu saat nanti. Makanya produktif. Dimana harus move on. Kalau kamu gak move on, gak akan bisa kembali. Kenapa? Karena kamu belum bisa menerima. Tuhan itu akan memberikan seseorang itu pada saat memang dia sudah layak terima. Kamu sudah layak belum sekarang? Kalau kamu belum layak, semesta tidak akan berikan. Jadi ada kelayakan dalam diri. Oh, saya mampu, saya pantas untuk menerima mobil baru. Oke. Jadi move on. Saya pantas untuk mendapatkan rumah baru. Ya gitu aja, gak usah. Intinya gini, menjadi milikmu akan kembali padamu. Entah pasangan, entah harta. Karena saya sudah mengalami. Saya bicara begini bukan bicara omong kosong ya. Saya jadi tarot leader ini karena memang the dark of the soul itu nyata buat saya. Dan sekarang saya tahu bahwa memang semesta tahu apa yang kita butuhkan. Semua yang terjadi pada kita selama itu milik kita, gak usah ngoyo-ngoyo. Kita naikkan vibrasi kita, lebih banyak bersyukur, ikhlaskan semua, dan kita layakkan diri kita, memantaskan diri kita ya. Energi kita bahagia, sukacita, kelimpahan dalam diri kita itu akan kembali. Tapi memang saya baliknya dengan yang baru. Uang saya habis, ya uang baru datang gitu kan. Macam contoh dulu punya tabungan, contohnya ya 100.000 ini contoh, tabungan saya 100.000 habis ya, tapi semesta mengembalikan 1 juta gitu ya. Jadi jangan takut ya, ini masalah waktu dan itu akan terjadi pada dirimu. Jadi memantaskanlah dirimu. Karena apa? Kalau kamu menjadi orang kaya harus mental kaya, bukan mental pengemis, bukan mental pecundang, bukan mental rebahan. Nggak ada rebahan-rebahan. Karena orang kaya itu bukan orang rebahan. Jadi memantaskan diri. Kamu lihat orang yang kaya itu karakternya bagaimana. Itu yang kamu lakukan. Karena dia akan mendapatkan orang yang pantas. Ya. Nah ini kalau kamu mau dengan orang toksik, orang-orang spesimis, ya kamu dapat ketoksikan, spesimis, dapat masalah, dapat ini. Karena apa? Kamu pantas mendapatkannya. Karena apa? Kamu melayakkan dirimu dengan orang-orang tukang gosip, tukang ngeluh, tukang macam-macam yang ada di vibrasi bawah. Makanya saya bilang circle itu harus dijaga, dilihat dulu, jangan sampai tertular. Kalau circle bagus nggak apa-apa, tapi kalau tertular circle toksik, akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu dan orang lain. Kasihan. Ini paling utama nih, dirimu sendiri yang menjadi toksik untuk dirimu. Menyakiti diri sendiri karena pola pikirmu yang salah ya. Di sini ada the High Priestess tuh, harus lebih tenang.
Walaupun ada banyak masalah ini pikiran ya, macam masalah ini di pikiran ditusuk ini ya, tetap tenanglah. Karena selama kita hidup di dunia ini pasti punya masalah. Kamu tidak bisa terhindar dari masalah. Kamu mau terhindar dari masalah ya mati aja gitu. Pasti ada masalah. Dan dari masalah itu bisa mendewasakan kamu. Jangan bersyukur. Karena kamu mau naik kelas. Dimana kalau kita mau naik kelas itu kan ya, pasti ada ujiannya. Nah sama. Kamu mau naik kelas ya ada ujian. Dimana kamu lolos kamu naik. Kamu menjadi orang kaya ada ujiannya. Bersusah-susah, banting tulang, ini contoh ya. Ada beberapa bilang, Kak Ica, dengan teknik loa kita rebahan-rebahan aja, kita bisa ini dapat apa yang kita inginkan. Itu kan yang lagi gempar-gemparnya kan. Jadi orang malas semua. Padahal teknik loa kalau berhasil kamu akan nggak akan rebahan. Itu bahasa yang salah. Karena loa kalau berhasil kamu akan produktif untuk bisa mencapai kamu punya apa yang kamu inginkan. Dan itu terjadi pada diriku. Memang loa oke. Tapi pemahaman orang itu beda. Dia mengskripting, dia teknik afirmasi ya. Rebahan aja Kak, tunggu. Jadi tuh orang mental malas. Ditunggu sampai sudah tua nggak jadi-jadi. Karena apa? Banyak yang seperti gitu. Padahal loa itu kita impikan, tetapi ada action juga. Dimana impian kita serahkan ke langit. Kita tetap beraktivitas. Karena ingat yang tadi saya bilang, ilmu kepantasan. Dimana kamu pantas menerimanya, di situ kamu akan diberikan. Karena orang yang berhasil bukan orang mental miskin, bukan orang mental pemalas. Orang kaya itu adalah mental pejuang. Kamu menantaskan diri, kamu akan mendapatkan. Intinya seperti gitu. Yang satu itu cuman tidur-tidur, ya nggak akan lama. Suatu saat nanti mungkin kamu udah lupa dan akhirnya kamu merasa kayaknya ini cuman tipu. Akhirnya kamu gerak pasti dapat. Nah itu. Gerak dikit. Orang yang menang lotre aja bergerak kok. Pergi beli lotre, jalan keluar rumah kan. Habis itu ada tulis-tulis lotrenya. Pikir apa, mau nomor apa, ini contoh ya. Atau apa kek. Kalau kita menang undian ya pasti kita ada transaksi. Kalau di bank gitu ya, menang undian di bank, kita kan pasti ada transaksi. Transaksi kan ada gerakan. Nah itu, sekecil apapun pasti ada gerakan. Tidak duduk diam di tempat. Jadi jangan sampai salah pemahaman ya. Karena kebanyakan cuman rebahan-rebahan aja kita langsung sukses, langsung dapat durian runtuh. Ya, langsung dapat kayak jin gitu, langsung ada uangnya cereng, dapat 1 M ya. Nggak ada itu. Ya. Kamu pun dapat warisan dari orang tua itu perlu juga kamu pergi untuk urus administrasi dan macam-macam. Bukan langsung dapat jereng gitu. Ya, ataupun mungkin kamu dapat tanahnya, tapi harus ada actionnya untuk jual baru dapat duitnya. Ya. Nah, harus seperti gitu pola pikirnya. Memantaskan diri. Untuk apa? Bisa loamu itu bisa cepat berhasil. Terkadang loamu lama berhasil karena mindsetmu salah dan mentalmu salah. Mentalmu tidak di mental kelimpahan, hanya mental minta, mental miskin. Ya, nah ini jadi mantaskan dirimu. Di mana mentalmu ya? Oke. Jasmine, ini sudah jam berapa ya? Sudah durasi berapa ya? 2-3. Mungkin Leo ini ya banyak yang harus ditegur ya supaya kamu up ya. Karena ya biasanya Leo itu enggak tapi kok sekarang banyak yang harus ditegur nih. Jasmine, serahkan semua ke langit. Semua masalah-masalahmu. Ya, kamu tuh sebenarnya bisa sendiri, tapi terkadang kamu itu tidak pede pada dirimu. King of Sword ya. Kamu tuh kayak terlalu tergantung pada orang lain, padahal kamu mampu kerja sendiri. Kamu punya kemampuan sangat luar biasa. Ya. Tetapi terkadang kamu itu pesimis. Kamu optimis untuk orang lain, tapi untuk seandainya kamu punya usaha sendiri kamu pesimis. Padahal kamu tuh bisa, kalau kamu optimis ya, pasti bisa lebih berhasil, bisa lebih sukses. Jadi seperti gitu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, kalau memang dia menjahatimu nggak usah dengar, karena bicara sisi mental. Jangan sampai dia membuat mentalmu down. Kalau memang kamu tidak di situ, tidak diinginkan ya jauhlah. Carilah orang-orang yang menginginkanmu, di situ tempatmu. Kamu jangan bertahan dengan orang yang toksik. Ibaratkan kamu jangan memelihara duri dalam daging. Kelihatan biasa-biasa saja, tidak terlihat, padahal sakitnya sampai di ubun-ubun. Padahal duri dalam kaki, di bawah kaki nih ya.
di kaki tapi sampainya di ubun-ubun, iya kan? Coba kamu kena duri di kaki, rasanya sakit sampai di ini kan, apalagi kalau tertekan, kita melangkah tertekan tuh sampai di syaraf kepala, aduh sakit, iya kan? Apalagi kalau bernanah, ya sudah apa, sakit, ya pokoknya intinya seperti gitu, pasti sakit, nggak nyaman, aktivitas juga nggak lancar. Nah ini sama, kamu bagaimana mau mendapatkan kelimpahan kalau tekanan? Karena kelimpahan itu adalah mental kita yang merasa bahagia, bukan tekanan, bukan penderitaan. Jadi jauhkan dari orang-orang toksik supaya hidupmu lebih baik, mentalmu sehat, jiwamu sehat, ragamu sehat. Dan kamu bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain ya. Oke, itu yang saya lihat ya dari koneksi kamu ya. Jadi berilah perlindungan kepada dirimu, di mana jauhi orang-orang toksik ya, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak melihat dari dirimu. Oke, dan semoga resonate. Untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya juga dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf P, ada huruf M, ada huruf I, ada N, K, W, A, L, A, I-nya double, energinya up, W-nya juga double, energinya up. Wah, B, O, R, G, ada juga di sini C, J, E, T, dan F. Oke, jadi yang double-double energinya up ya. Dan untuk koneksi di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, M, I, N, K, W, A, L, A, I, W, B, O, R, G, C, J, E, T, dan F ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga dari zodiaknya ya, kalaupun mungkin di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak. Kita lihat lagi, saya sudah menarik energinya di sini. Ada Gemini, ada Scorpio, Taurus, Virgo, Sagittarius, sesama Leo, dan ada Libra. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Gemini, Scorpio, Taurus, Virgo, Sagittarius, Leo, dan Libra. Oke, semoga resonate ya. Ya, saya doakan semoga kehidupan kamu jauh lebih baik, lebih nyaman, lebih happy, lebih berbahagia ya, dan dipenuhi dengan kelimpahan di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.